Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Ketika Ratu Mayat mengarahkan ucapannya pada mereka, wanita parasit itu tampak terkejut. Dalam benaknya, wanita itu bertanya-tanya apakah keberadaan mereka telah benar-benar terdeteksi. Di saat yang sama, Kapten Bai masih terus berusaha menghapus kutukan, meskipun Su Chen tengah berada di luar kesadarannya. Sementara itu, Ratu Mayat terlihat melesat dengan cepat, langsung menghampiri Su Chen dan wanita parasit tersebut. Mereka berdua dilanda kepanikan dan berusaha melarikan diri, namun gerakan Ratu Mayat terlalu cepat untuk diantisipasi. Dalam hitungan detik, Ratu Mayat sudah terlalu dekat, membuat Su Chen dan wanita parasit menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Ratu Mayat menampakkan ekspresi mengerikan sambil membuka mulutnya, bersiap menerkam mereka tanpa ampun. Bagi Su Chen, momen itu berubah menjadi bayangan kelam yang menghantuinya, seperti mimpi buruk yang tak terhindarkan. Dengan napas tersengal, Su Chen terbangun di tempat tidurnya. Su Chen memegangi kepalanya yang terasa nyeri dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, karena rasa sakit di kepalanya begitu menyiksa. Tak lama, wanita parasit menghampirinya dan menjelaskan bahwa rasa sakit itu muncul akibat sebagian energi mental milik Su Chen yang terkuras habis. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki Su Chen, pemulihan akan segera terjadi. Saat menatap wanita parasit itu, Su Chen merasa bahwa kondisinya tampak jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Wanita itu lalu membalikkan badan dan memperlihatkan bahwa Ratu Mayat bahkan hampir menggigit bagian bokongnya. Su Chen menghela napas panjang dan mengakui bahwa Ratu Mayat bukanlah sosok yang mudah untuk dihadapi. Dengan puluhan ribu mayat yang dikendalikan, keberadaannya saja sudah menjadi masalah besar. Su Chen menyadari bahwa saat gelombang mayat berkumpul, kekuatan Ratu Mayat akan terus bertambah kuat. Karena itu, Su Chen merasa tidak bisa mengambil risiko mengejar seseorang yang sangat berbahaya hanya demi membantu wanita parasit tersebut, kecuali jika wanita itu mampu memberikan sesuatu yang sepadan dengan risiko nyawa yang harus ia tanggung. Wanita parasit itu pun menyetujui bahwa situasi ini memang berbahaya. Namun dia menambahkan, jika Su Chen bersedia membantunya, maka dia akan bersumpah setia dan menjadi pelayan Su Chen setelah semua urusan ini selesai. Mendengar janji itu, Su Chen merasa wanita tersebut hanya menggodanya, karena menurutnya, sekadar ucapan tidak akan pernah sebanding dengan harga sebuah nyawa. Wanita parasit itu pun bertanya apa yang harus dia lakukan agar bisa mendapatkan kepercayaan Su Chen. Su Chen lalu mengajukan permintaan agar wanita itu menyerahkan inti kristal miliknya. Permintaan itu membuat wanita parasit terkejut, karena menyerahkan inti kristal sama saja dengan menyerahkan nyawa. Namun Su Chen menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan wanita tersebut, karena semua itu adalah pilihannya sendiri. Tekanan dari permintaan itu membuat wanita parasit tampak kesal. Su Chen hanya menatap wanita itu tanpa sepatah kata pun. Dengan berat hati, wanita parasit akhirnya menyetujui permintaan Su Chen. Dia menyerahkan inti kristal miliknya dan berharap Su Chen dapat menepati janjinya. Su Chen pun meminta wanita itu untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Mulai saat itu, wanita parasit telah menjadi miliknya, dan Su Chen akan membantunya mewujudkan keinginan yang dia dambakan. Wanita parasit itu menunduk, menaruh harap pada Su Chen agar menepati ucapannya, lalu memutuskan untuk kembali ke dalam ruang kesadaran. Su Chen tampak heran, merasa bahwa sikap seorang pelayan seharusnya tidak seperti itu, apalagi wanita itu bahkan tidak sempat memanggilnya dengan sebutan tuan sebelum pergi. Namun sebelum Su Chen menyelesaikan pikirannya, wanita parasit itu sudah menghilang begitu saja. Meski merasa terganggu oleh sikap tersebut, Su Chen memutuskan untuk mengabaikannya. Bagaimanapun juga, wanita itu telah memberikannya inti kristal, dan itu sudah cukup sebagai alasan untuk membiarkannya. Dalam kehidupan Su Chen sebelumnya, Ratu Mayat pernah memimpin kelompoknya dan menyapu bersih wilayah Shangdu. Seluruh penduduk hanya bisa bertahan hidup dalam ketakutan, hidup di bawah bayangan kekuasaannya. Jika Su Chen tidak ingin dunia ini dipenuhi oleh mayat hidup, maka satu-satunya jalan adalah menghentikan Ratu Mayat dengan segala cara yang mungkin. Beberapa saat kemudian, Su Chen merasa sudah saatnya untuk bergerak. Kapten Bai hanya bisa melihat mobil yang dikendarai Su Chen melaju menuju suatu tempat. Feng yang berada di dekatnya sempat mempertanyakan keputusan Kapten Bai yang memilih tidak ikut bersama Su Chen. Namun Kapten Bai menyadari bahwa masih banyak urusan yang harus ia tangani di pangkalan. Di dalam benaknya, Kapten Bai mengakui bahwa dirinya masih terlalu lemah untuk bisa membantu Su Chen secara langsung. Tapi suatu hari nanti, ia bertekad akan menyusul. Di tempat lain, hujan deras mengguyur tanpa henti. Duan dan Yunyun berlindung di sebuah pom bensin yang telah lama terbengkalai. Mereka menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh, dan Yunyun sempat mempertanyakan bahaya menyalakan api di lokasi seperti itu, meskipun dunia telah runtuh. Menurut Duan, jika Yunyun memang khawatir, dia bisa saja berdiri di tengah hujan. Yunyun hanya tertawa kecil, mengakui bahwa tubuhnya baru saja pulih,
dan dia tidak perlu melakukan hal yang sia-sia. Tak lama kemudian, Yunyun kembali merasa gelisah dan bertanya kemana Su Chen pergi. Cuaca yang buruk membuatnya khawatir. Duan lalu menjelaskan bahwa sebelum kiamat, bahan bakar tidak mudah dikumpulkan dalam jumlah besar, dan kini Su Chen hampir kehabisan persediaan. Karena itu, Su Chen keluar untuk mencari bahan bakar yang tersisa. Yunyun, yang mulai kelaparan, kembali bertanya kapan Su Chen akan kembali. Di saat yang sama, seseorang tampak berjalan mendekati tempat Duan dan Yunyun berteduh. Melihat sosok yang datang, Duan mencoba memastikan siapa yang mendekati mereka. Di hadapan keduanya, berdiri seorang pria yang terlihat menggigil dan mengeluh kedinginan. Yunyun memperhatikan bahwa tubuh pria itu tertutup es dan bertanya-tanya tentang kondisinya. Tiba-tiba, pria itu melompat ke dalam api, mengaku tidak sanggup lagi menahan rasa dingin. Aksi mendadak itu mengejutkan Duan, yang menganggap pria tersebut sudah tidak waras. Seketika asap tebal membubung, menyelimuti keheningan malam. Asap pekat itu membuat Duan dan Yunyun terbatuk-batuk. Duan bergegas memperingatkan Yunyun untuk menutup mulut dan hidungnya, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan asap tersebut. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mendekati mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa trik yang mereka gunakan tak pernah gagal. Seorang pria lain mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil menemukan dua gadis, dan menyesali bahwa mereka harus menggunakan pria tua untuk menyebarkan racun, karena seandainya tahu lebih awal, mereka bisa melakukannya sendiri. Duan lalu bertanya siapa sebenarnya orang-orang itu. Seorang dari kelompok tersebut menyebut bahwa Duan dan Yunyun tampak sangat cantik, dan setelah mereka puas bersenang-senang, mereka akan menjual keduanya ke pangkalan dunia baru. Pria lain bahkan menambahkan bahwa mereka yakin akan bisa meminta harga lebih tinggi nantinya. Menanggapi ancaman itu, Duan mengangkat pistolnya dan menodongkan senjata pada ketiga pria tersebut, meminta mereka untuk menjauh. Namun salah satu pria mengejek, menyatakan bahwa senjata hanyalah mainan jika digunakan melawan pengguna kekuatan. Ketika Duan mencoba menembak, dia terkejut karena pistolnya telah membeku. Yunyun yang melihat situasi memburuk segera memperingatkan ketiga pria itu untuk pergi. Menurut Yunyun, jika Su Chen kembali, mereka tidak akan punya kesempatan untuk tertawa. Namun salah satu pria mengungkapkan bahwa mereka sudah menandai Su Chen. Kemudian, pria itu mengucapkan dengan dingin bahwa siapapun yang telah menjadi target wanita bergaun hitam, maka tidak akan ada satupun yang selamat malam ini. Di tempat lain, wanita bergaun hitam tampak melangkah pelan menembus hujan. Tatapannya tajam, dan dengan suara pelan dia menyatakan bahwa dirinya telah datang. Di suatu tempat yang gelap dan sunyi, wanita bergaun hitam berdiri di hadapan seseorang yang telah lama ia tunggu. Wanita itu menyampaikan penilaiannya bahwa orang tersebut cukup nekat untuk memasuki ruang sempit sendirian. Sambil membuka pintu ruangan dengan gerakan perlahan, wanita bergaun hitam menganggap tindakan itu sangat berbahaya. Namun justru baginya, keberanian semacam itu terasa begitu sempurna. Tanpa ragu, wanita bergaun hitam kemudian meniupkan gas beracun dari mulutnya, menyebarkannya ke seluruh ruangan. Setelah menyebarkan gas, wanita bergaun hitam melangkah masuk ke dalam ruangan yang menjadi tujuannya. Dengan ekspresi menyeringai puas, wanita bergaun hitam memanggil seorang pria tampan untuk menampakkan diri. Sambil berjalan pelan dan mengamati sekeliling, wanita bergaun hitam memberitahu bahwa ruangan itu kini telah dipenuhi oleh gas beracun, yang bahkan dalam jumlah sedikit saja dapat membakar tubuh dengan hasrat tak terkendali, hingga membuat siapapun kehilangan kekuatan dan tak berdaya. Saat memalingkan pandangan ke arah salah satu sudut ruangan, wanita bergaun hitam menyimpulkan bahwa pria itu mungkin bersembunyi di sana. Dengan gerakan lambat, wanita bergaun hitam mengulurkan tangannya dan mengundangnya mendekat, seolah ingin menawarkan bantuan untuk mengatasi efek gas tersebut. Namun, ketika wanita bergaun hitam melangkah lebih dekat dan menatap ke dalam ruangan, keterkejutan terpancar dari wajahnya. Sosok yang ia lihat ternyata hanyalah boneka tipuan yang sengaja dipasang untuk mengelabui. Pada saat itulah, Su Chen muncul dari belakang dan menghentikan langkahnya. Dengan gerakan refleks, wanita bergaun hitam berbalik dan menghantamkan senjatanya ke arah Su Chen. Su Chen merespons dengan cepat, menangkap senjata itu dan menahannya dengan kokoh. Sambil mengamati senjata yang ia tangkap, Su Chen bertanya-tanya dalam hati apakah senjata itu ditempa oleh seorang pengrajin. Tanpa membuang waktu, Su Chen mengarahkan tangannya ke arah wanita bergaun hitam, lalu menekan wajahnya dengan kekuatan penuh. Dengan tatapan tajam, Su Chen menginterogasi wanita bergaun hitam tentang keberadaan sang pengrajin. Namun wanita itu bersikeras bahwa ia tidak tahu apapun tentang hal itu. Tidak lama kemudian, wanita parasit muncul dan menyampaikan pertanyaan tentang pentingnya pengrajin senjata tersebut bagi Su Chen. Menurut Su Chen, kelompok Ratu Mayat memiliki kekuatan yang luar biasa, dan jika mereka berhasil menemukan pengrajinnya, peluang untuk meraih kemenangan akan meningkat drastis. Karena memahami keinginan Su Chen, wanita parasit pun menawarkan untuk memasuki kesadaran wanita bergaun hitam dan mencari informasi itu sendiri. Tangan wanita parasit perlahan menembus kepala wanita bergaun hitam,
menyusup ke dalam pikirannya. Wanita bergaun hitam terlihat kebingungan, merasa bingung dengan apa yang sedang dilakukan terhadapnya. Beberapa saat kemudian, wanita parasit berhasil menemukan petunjuk dan menyampaikan bahwa pengrajin itu berada di suatu tempat bernama Pangkalan Dunia Baru. Meskipun lokasi pastinya masih belum jelas, wanita parasit merasakan adanya informasi lain yang lebih dalam tersimpan di dalam kesadarannya. Tiba-tiba, wanita bergaun hitam berlutut di hadapan Su Chen dan wanita parasit, memohon agar nyawanya diselamatkan. Wanita itu mengakui bahwa otaknya telah dirusak oleh wanita parasit, dan sejak saat itu, ia bisa merasakan adanya ikatan yang membuat pikirannya terikat. Wanita bergaun hitam merasa bahwa hanya dengan satu pikiran, mereka berdua bisa menghancurkan kesadarannya sepenuhnya. Mendengar pengakuan itu, Su Chen tampak ragu dan menoleh ke arah wanita parasit, yang dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak melakukan apapun secara langsung. Namun wanita bergaun hitam mulai berteriak panik, meyakini bahwa pikirannya telah dikendalikan oleh sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dalam keadaan tertekan, wanita itu bersumpah bahwa jika nyawanya diampuni, maka dirinya akan menjadi anjing yang paling setia bagi Su Chen dan wanita parasit. Mendengar ucapan yang keluar dari wanita bergaun hitam, Su Chen tersenyum. Bagi Su Chen, semua ini terasa semakin menarik. Dengan tenang, Su Chen melepaskan energi kekuatan mentalnya dan bersiap menyaksikan sejauh mana wanita bergaun hitam itu bisa memainkan peran sebagai seekor anjing. Sementara itu, di tempat perlindungan yang ditempati Duan dan Yunyun, situasi mulai terasa aneh. Yunyun merasa tubuhnya menjadi sangat panas, dan Duan merasakan hal serupa. Duan kemudian menoleh pada pria di dekatnya, menanyakan apakah sesuatu telah dicampurkan ke dalam asap yang mengepul di sekitar mereka. Pria itu hanya tertawa dan dengan puas menjelaskan bahwa dia menambahkan sesuatu yang kecil untuk membuat keadaan menjadi lebih menyenangkan. Pria tersebut lalu tertawa lebih keras dan memberitahu rekan-rekannya bahwa setelah dia puas bersenang-senang, giliran mereka yang akan menikmati keseruan berikutnya. Yunyun dan Duan akhirnya berdiri, dan Yunyun mengonfirmasi bahwa dugaan Duan benar. Yunyun menyatakan bahwa asap tersebut memang sejenis obat bius. Duan tidak merasa kesulitan menyadarinya. Pria itu tampak terkejut ketika melihat kenyataan bahwa Duan dan Yunyun sama sekali tidak terpengaruh oleh efek obat tersebut. Yunyun kemudian memandang mereka dengan tenang dan menyampaikan permintaan maaf, menjelaskan bahwa racun tersebut tampaknya tidak mempan terhadap pengguna kemampuan khusus. Mendengar penjelasan itu, pria tersebut segera berteriak kepada rekan-rekannya, meminta mereka bersiap dan mengambil senjata. Ketiga pria itu dengan cepat bergerak, memilih posisi terbaik mereka dan mengepung Duan dan Yunyun di tengah formasi mereka. Yunyun memandang salah satu dari mereka dengan bingung, karena yang mereka bawa ternyata hanyalah pistol air. Bagi ketiga pria itu, senjata tersebut adalah meriam air bertekanan tinggi. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa jika dikombinasikan dengan kemampuannya, dia bisa menyerang dari 3 arah sekaligus. Pria pengguna kemampuan itu segera memberi perintah kepada rekan-rekannya untuk menembak. Mereka langsung menembakkan senjata air tersebut, dan dengan bantuan kekuatan salah satu dari mereka, air itu berubah menjadi kristal es yang tajam. Namun secara mengejutkan, arah tembakan justru melesat ke tubuh pria pengguna kemampuan itu sendiri. Sambil menatap pecahan kristal es yang tertancap di tubuhnya, pria itu tidak percaya dengan apa yang terjadi dan mempertanyakan bagaimana mereka bisa menyerangnya. Dari belakang, Duan tampak telah memengaruhi pikiran rekan-rekan pria itu, memanipulasi mereka agar menembakkan senjata ke arah teman mereka sendiri. Dengan tubuh yang mulai melemah, pria itu akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ceroboh, dan bahwa kedua musuh yang dihadapinya benar-benar mampu mengendalikan pikiran. Tak lama, pria itu melihat seorang wanita lain berjalan mendekat. Pria tersebut merasa lega dengan kedatangan wanita yang ia kenal sebagai Lady Poison. Melihat sosok Lady Poison membuat pria itu kembali tertawa puas, meyakini bahwa Su Chen mungkin telah tewas. Namun tanpa peringatan, Lady Poison menampar wajah pria itu dengan keras, hingga membuat tubuhnya terhuyung jatuh ke tanah. Sambil memegangi pipinya yang berdenyut nyeri, pria itu tampak bingung dan bertanya-tanya alasan Lady Poison memperlakukannya seperti itu. Lady Poison hanya memandangnya dengan dingin, dan menyuruhnya diam serta menutup mulut kotornya. Dengan wajah masih diliputi kebingungan, pria itu berusaha memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sementara itu, Lady Poison membalikkan tubuhnya dan melangkah menjauh. Dengan gerakan membungkuk hormat, Lady Poison kemudian memanggil seorang pria lain dengan sebutan yang menunjukkan rasa hormat. Pria itu pun menyampaikan bahwa orang-orang tersebut baru saja menyinggungnya, dan menanyakan bagaimana Lady Poison ingin menangani mereka. Di hadapan Su Chen, Lady Poison kemudian berlutut. Melihat hal itu, Su Chen menyatakan bahwa Lady Poison telah membuktikan dirinya sebagai seekor anjing yang baik. Sebagai hadiah, Su Chen menyerahkan ketiga pria itu kepada Lady Poison. Beberapa saat kemudian, Lady Poison memerintahkan ketiga pria itu untuk memindahkan tong-tong bensin, sambil mendesak mereka agar bergerak lebih cepat. Lady Poison menegaskan bahwa seluruh tong yang berisi bahan bakar itu akan diserahkan kepada Su Chen, tuannya.
Ketiga pria itu pun menuruti perintah dan meletakkan 3 tong bensin penuh di atas tanah. Sambil mengatur napasnya, pria botak di antara mereka menggerutu, menyebut bahwa Lady Poison kini telah menjadi anjing milik seseorang. Namun menurutnya, mereka tidak boleh merendahkan harga diri mereka sendiri. Pria di sebelahnya menyetujui ucapan tersebut. Dari belakang, pria yang lain berteriak kesal kepada Lady Poison, mengungkapkan betapa sulitnya mereka memperoleh bahan bakar itu, dan mempertanyakan bagaimana mungkin Lady Poison menyerahkannya begitu saja kepada Su Chen tanpa perlawanan. Perkataan tersebut memicu kemarahan Lady Poison. Dengan cepat, Lady Poison mengangkat senjata cambuknya dan memperingatkan ketiganya dengan ancaman maut. Tanpa ragu, Lady Poison mencambuk mereka bertubi-tubi, hingga jeritan kesakitan terdengar dari mulut para pria itu. Aksi brutal Lady Poison membuat Duan dan Yunyun yang menyaksikannya dari kejauhan tampak terkejut. Namun, dari arah belakang, Su Chen muncul dan meminta Lady Poison untuk tidak menghabisi mereka terlebih dahulu. Permintaan tersebut membuat ketiga pria itu frustrasi. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Su Chen terhadap Lady Poison, dan mengklaim bahwa mereka berasal dari pangkalan dunia baru. Mereka berjanji jika dibiarkan pergi, mereka akan bersikap seolah semua kejadian itu tidak pernah terjadi. Su Chen yang mendengarnya merasa tidak biasa untuk membiarkan hal-hal tak jelas berlalu begitu saja. Dengan segera, Su Chen mengeluarkan jari miliknya dan mengarahkannya ke arah ketiga pria tersebut. Dari ujung jarinya, jaring-jaring halus itu menjulur cepat, lalu menancap langsung ke dalam otak mereka. Namun saat jaring itu masuk, Su Chen merasakan sesuatu yang berbeda pada ketiganya. Tanpa peringatan, ketiga kepala pria itu meledak secara tiba-tiba di depan mereka. Lady Poison terpaku, terkejut melihat bagaimana kepala ketiga pria itu hancur begitu saja. Su Chen pun tidak menyangka bahwa efek dari serangan itu akan menyebabkan kehancuran kepala secara langsung. Dalam benaknya, Su Chen mengingat bahwa sebelumnya, wanita parasit bernama Profesor Xiao pernah menemukan parasit aneh menempel di otak Lady Poison. Profesor Xiao menyebutnya sebagai cacing otak, namun cacing tersebut sudah mati di dalam tubuh Lady Poison. Menurut wanita parasit itu, kemungkinan besar racun alami dari tubuh Lady Poison yang membuatnya kebal terhadap parasit tersebut. Su Chen menyimpulkan bahwa dia baru saja membunuh cacing otak yang bersarang di otak ketiga pria itu. Namun sayangnya, mereka ikut mati bersamanya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa seseorang telah menggunakan cacing otak untuk mengendalikan manusia di pangkalan dunia baru. Karena itu, Su Chen menyadari bahwa dia juga harus mencari cara untuk membuat Duan dan Yunyun kebal terhadap parasit yang sama. Su Chen kemudian memanggil Lady Poison, yang langsung bersujud di hadapannya, menanti perintah. Su Chen mengeluarkan sesuatu dari ruang dimensi miliknya dan menanyakan kemampuan Lady Poison dalam mengemudi. Lady Poison menjawab dengan gugup bahwa dirinya bisa mengendarai kendaraan. Lalu Su Chen memunculkan sebuah van dan menunjuk bahwa kali ini, Lady Poison yang akan mengemudikannya. Melihat kendaraan itu, Lady Poison terkejut dan bertanya-tanya dari mana asal kendaraan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lady Poison memperkenalkan dirinya sebagai mantan pemimpin kecil di pangkalan dunia baru. Namun saat ini, dia tidak lebih dari boneka tanpa kuasa. Bagi Lady Poison, selama dirinya masih bisa bertahan hidup, bahkan jika itu harus dengan memakan kulit pohon atau tikus mutan, dia tak mempermasalahkannya. Meski begitu, Lady Poison tidak menyangka bahwa Su Chen dan yang lainnya justru sedang menikmati hotpot di bagian belakang kendaraan, sementara dirinya berkonsentrasi mengemudi. Perasaan sedih menyelimuti Lady Poison. Di tengah dunia yang dilanda kiamat, dia tak habis pikir bagaimana mereka bisa menemukan hotpot, apalagi kuahnya seharusnya sudah basi. Lady Poison pun hanya bisa menahan air mata sambil mencium aroma makanan yang menguar sampai ke kursi pengemudi. Sambil melirik ke belakang, Lady Poison menahan keinginannya yang menggebu untuk mencicipi hotpot yang aromanya menggoda. Namun, Lady Poison berusaha tetap tenang dan menggelengkan kepala, menyadari bahwa mempertaruhkan nyawanya demi makanan bukanlah pilihan yang bijak. Tak berselang lama, Lady Poison mendengar suara khas dari belakang, suara kaleng minuman yang terbuka, membuatnya menoleh sekilas, mencoba menebak suara apa yang baru saja menyusup ke telinganya. Lady Poison terkejut ketika menduga bahwa suara itu berasal dari kaleng cola. Dia benar-benar tak menyangka bahwa mereka bahkan memiliki persediaan minuman seperti itu. Tiba-tiba, sebuah kaleng cola disodorkan kepadanya. Yunyun yang memberikannya, tampak menyiratkan sesuatu dengan sikapnya. Lady Poison merasa bingung, bertanya-tanya dalam hati apakah minuman itu benar-benar diberikan untuknya. Melihat sikap ramah Yunyun membuat Lady Poison curiga, memikirkan alasan di balik kebaikan itu. Lady Poison menduga ada maksud tersembunyi, dan ia bertanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Yunyun. Namun, Yunyun tampak tenang dan menyiratkan bahwa Su Chen menyukai gadis-gadis yang memanggilnya dengan sebutan penuh hormat. Dari belakang, Duan terdengar tertawa kecil mendengar ucapan Yunyun, sementara Su Chen menunjukkan ekspresi sedikit kesal karena merasa diejek secara halus. Tak lama kemudian, Yunyun memperkenalkan dirinya secara resmi. Sikap ramah itu seolah menciptakan kedekatan di antara mereka,
membuat Lady Poison bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Yunyun pun mengalami keterpaksaan yang sama sepertinya. Meski begitu, di tengah dunia yang porak-poranda akibat kiamat, Lady Poison merasa semuanya masuk akal. Dalam keadaan seperti itu, bergantung pada pria adalah hal yang lumrah, terlebih lagi jika imbalannya adalah hotpot hangat dan cola dingin. Meski Lady Poison meyakini bahwa umpan manis seperti itu tidak mudah menggerakkannya, kenyataannya berbeda. Beberapa saat kemudian, Yunyun menyodorkan sepotong daging kepada Lady Poison, memintanya membuka mulut. Karena kelaparan, Lady Poison tak mampu menahan diri dan menyambut potongan daging itu tanpa ragu. Namun, saat menyuapkan makanan, Yunyun tampak terkejut dan bertanya-tanya apakah Lady Poison baru saja menghembuskan gas beracun, dan apakah itu merupakan bagian dari kemampuannya. Lady Poison menjelaskan bahwa racun gas miliknya bisa menyebabkan pria mati karena kelelahan, dan membuat wanita terbakar oleh gairah. Namun, Lady Poison merasa racun itu kurang efektif terhadap para pengguna kekuatan khusus. Su Chen yang melihat reaksi tersebut, merasa bahwa uji coba racun tersebut telah berhasil. Dalam benaknya, Su Chen menyadari bahwa mungkin melalui cara itu, dia bisa menciptakan kekebalan pada Duan dan Yunyun terhadap cacing otak. Tiba-tiba, tubuh Yunyun mulai gemetar. Wajahnya memerah dan tubuhnya berkeringat, menandakan sensasi panas yang menguasainya. Yunyun memanggil Su Chen, mengaku merasa tubuhnya begitu panas dan meminta bantuan darinya. Lady Poison terkejut melihat Yunyun yang ternyata terpengaruh oleh gas beracunnya, dan buru-buru menjelaskan bahwa semuanya terjadi secara tidak sengaja. Yunyun segera menghampiri Su Chen, dan Su Chen pun langsung memerintahkan Lady Poison untuk tetap fokus mengemudi. Tanpa menunggu lebih lama, Lady Poison menancapkan gas dan melajukan kendaraan dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Duan berpindah ke kursi depan, duduk di samping Lady Poison, dan mengutarakan bahwa tampaknya dia harus membiarkan keduanya menyelesaikan urusan mereka di belakang. Duan lalu memulai percakapan dengan bertanya tentang pangkalan dunia baru. Namun, sebelum menjawab, Lady Poison bertanya apakah akan ada makanan setelah ini, karena rasa laparnya semakin tak tertahankan. Duan menenangkannya agar tak perlu khawatir. Merasa sedikit lega, Lady Poison kemudian bertanya apa yang ingin Duan ketahui. Duan mengatakan ingin tahu bagaimana Lady Poison bisa bergabung ke dalam pangkalan dunia baru. Lady Poison menjawab dengan tenang bahwa dia masuk melalui sebuah kontes kecantikan. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.